wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Muharena, biasa dipanggil Ibu Rena. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 8 di SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Assalamualaikum Ibu Muharena. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya mengamati pembelajaran Ibu di kelas atau melakukan kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan kegiatan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas ya. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai langkah awal untuk Ibu melakukan pembelajaran nanti. Tujuannya untuk biar Ibu lebih semangat, kemudian agar Ibu juga lebih percaya diri ya nantinya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa Ibu. Baik Bu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti? Oke, berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan kebutuhan, necessity dan suggestion dalam konteks yang berbeda. Dan yang kedua, menghasilkan lisan dan tertulis menggunakan ungkapan necessity dan suggestion dengan benar. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan permainan peran. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Di antaranya tadi ungkapan necessity dengan ungkapan suggestion atau saran. Itu nanti yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Nah, kemudian dengan area pengembangan, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan saat nanti proses observasi apa Bu? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 sasaran, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, untuk area pengetahuan, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi ungkapan necessity dan suggestion dalam konteks yang berbeda. Baik. Dan yang kedua, itu ada area keterampilan, di mana siswa menggunakan ungkapan necessity dan suggestion dalam percakapan dan situasi sehari-hari. Baik Ibu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai pada 2 aspek ya Bu ya. Yang pertama pada aspek pengetahuan dan yang kedua pada aspek keterampilan. Betul Ibu? Betul. Nah, kemudian saya ingin mengetahui nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin dilihat dari segi strategi pembelajarannya atau dari model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Oke, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Baik. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa gitu, seperti mengisi kalimat dan dengan pilihan ungkapan yang tepat, kemudian membuat dialog singkat dengan ungkapan yang diajarkan dan juga menciptakan situasi dan memberikan saran yang kompleks dalam diskusi kelompok. Baik Ibu ya. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan tadi menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan Bu? Baik Bu, jadi nanti itu media pembelajaran yang saya gunakan itu ada video, ungkapan necessity dan juga suggestion. Baik. Terus nanti ada buku teks, handout, dan catatan di papan tulis. Untuk alat pembelajarannya juga kita tentu saja menggunakan papan tulis dan spidol ya Bu. Proyektor juga untuk menampilkan videonya. Terakhir saya akan menambahkan flashcard untuk kartu-kartu ungkapannya. Wah, luar biasa sekali Bu Rena.
baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu kita akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Kebetulan di hari Kamis Ibu saya ada jam di kelas 8A untuk jam pelajaran ke-8 dan ke-9. Di jam ke-8 dan ke-9. Oke, baik Ibu Rena. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 8 di jam ke-8 dan ke-9 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan mengamati, saya akan melakukan supervisi kelas, juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu, dan nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita akan ada percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi ya. Mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu Dewi. Setelah kegiatan ini saya jadi lebih bersemangat. Alhamdulillah ya. Dan lebih bermotivasi ya untuk pembelajaran saya nanti nih, deg-degan juga dikit gitu. Jadi saya harus menyiapkan ya Bu ya, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai untuk saya gunakan saat pembelajaran Ya, nanti. tentunya Ibu ya. Baik Ibu Rena, terima kasih atas waktunya sudah bersedia mendampingi saya, menemani saya pada kegiatan percakapan praobservasi kali ini. Baik Ibu ya, terima kasih Ibu atas waktunya karena Ibu sudah bersedia menemani saya pada kegiatan percakapan praobservasi ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Tetap semangat Ibu Rena. Demikian tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Rena. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Good afternoon Miss. Before we start, Ida. Attention please. Yes. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Good afternoon Miss. How are you today? I'm fine guys. So guys, before we start our activity, so Miss Rena, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita relaxin dulu badannya ya, duduknya santai aja, semuanya ditaruh, tidak ada pegang apa-apa, tidak ada yang pegang apa-apa. Duduk senyaman kalian, duduk dulu senyaman kalian sebelum kita mulai materinya. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, semuanya meremnya merem biasa aja, nggak usah senyum-senyum, santai, relax. Dan sekarang kalian mulai dengarkan musik yang ada di sini sekarang. Kalian merem, semuanya matanya merem sekarang. Santai, relax, semuanya merem. Kita dengerin suara air mengalir, semua matanya merem. Relax, badannya, nggak usah mikirin apa-apa guys. Nggak usah kita mikirin apa-apa, semua masalah yang tadi, beratur yang tadi, yang jajan tadi kurang, masih lapar, semuanya lepas. Sekarang kita relax, kita mau belajar benar-benar supaya semuanya materi yang kita pelajari hari ini masuk semua ke kita. Buka matanya, relax semuanya. Dengarkan anugerah dari Allah ini guys. Suara air yang benar-benar mengalir, yang terus mengalir, layaknya yang akan kita dapatkan terus mengalir ke kita guys. Dengarkan, relax, semuanya dibuang. Pegang tangan kalian mulai di paha guys. Paha kalian mulai. Relax semuanya, nggak usah mikirin apa-apa. Nggak usah mikirin apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Buang.
Terlebih dalam pagi ini sehat yang video. Kita saksikan dulu videonya.
kembali dengan saya Ibu Dewi Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Muharena dan juga ditemani oleh Ibu Nila Nurcahya. Selamat pagi Ibu Nila, selamat pagi Ibu Muharena. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Ibu-ibu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Rena. Nah, sudah siap ya? Siap. Terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah berlangsung. Kegiatan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu Rena, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya proses observasi yang sudah berlangsung? Alhamdulillah ya Bu Dewi. Awalnya saya merasa nervous banget, gitu, tegang. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya semuanya ya, Iya. berjalan dengan lancar. Nah, boleh diceritakan sedikit Ibu, sharing-sharing kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas, kira-kira boleh Ibu ceritakan kembali kepada saya? Baik Ibu, untuk tahapan yang saya lakukan yaitu dengan membuat rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan, dan untuk areanya pengembangan yaitu pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu. Ya. Untuk pengetahuan di sini peserta didik mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan kebutuhan, necessity, dan juga saran, suggestion dalam konteks yang berbeda Bu. Dan untuk keterampilannya, peserta didik menghasilkan kalimat lisan dan tertulis menggunakan ungkapan, necessity, dan suggestion dengan benar, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan permainan peran role play. Bu Rena, keren sekali ya. Jadi area pengembangannya yaitu ada di dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana aspek pengetahuan dan keterampilan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah tercapai dengan maksimal atau belum? Bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik sesuai rancangan pembelajaran yang saya buat. Namun, memang masih ada kekurangan dan kendalanya proses pembelajaran. Alhamdulillah ya, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa sedikit kekurangan ya. Nah, kalau memang sudah berjalan dengan baik, ada sedikit kekurangan. Menurut Ibu, kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi mungkin sama halnya dengan guru-guru yang lain juga hadapi ya Bu. Ya. Kayak misalnya ada beberapa anak yang tidak ikut terlibat saat proses pembelajaran atau kayak kurang aktif gitu di kelasnya saat belajar. Ya, ya. Jadi kendalanya yaitu pada keaktifan siswa ya Bu ya, ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, kira-kira menurut Ibu, mengapa ada siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat, atau misalnya tidak terlibat dalam diskusi yang Ibu lakukan atau tidak terlibat dalam praktek yang Ibu lakukan? Mengapa itu menurut Ibu? Menurut saya itu mungkin dalam pembagian kelompok ya Bu ya. Karena jumlah siswa kita kan sudah banyak ya, terlalu banyak, dan permasalahan pembagian kelompoknya juga mungkin saya akan menggunakan pendekatan dengan membagi kelompok ya Bu berdasarkan minat atau gaya belajar anak. Seharusnya dikelompokkan dengan gaya belajar yang seperti visual dengan visual, auditori dengan auditori, dan kinestetik dengan kinestetik, sehingga anak terasa lebih nyaman. Jadi harus disesuaikan dengan kenyamanan anak. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum pembelajaran agar sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, hingga mereka merasa lebih
nyaman dan lebih enak untuk belajar. Baik Bu, jadi itu tadi rencana Ibu ke depan ya. Jadi pada saat proses pembelajaran, Ibu akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kenyamanan siswa ya. Tadi Ibu dalam pengelompokannya tadi Bu ya, dalam pengelompokannya disesuaikan dengan gaya belajar siswa ya, tadi yang disebutkan dengan gaya belajar visual, kemudian auditory dan kinestesi, sehingga mereka bisa atau lebih nyaman dalam belajar di kelas ya Bu ya. Baik Ibu, semoga tadi rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan dapat terrealisasi dengan baik, memberikan konsep proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Juga saya tunggu nanti sharing-sharingnya atau cerita-ceritanya ketika Ibu sudah melakukan perbaikan atau evaluasi dari proses pembelajaran yang kemarin. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perbaikan dari yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu ya Bu Dewi? Ya. Kalau untuk Kapan waktu kira-kira? mungkin tepatnya belum saya tentukan ya Bu. Namun saya akan melakukan secepatnya gitu. Mungkin di semester 2 nanti. Oh iya. Nah ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ini belum bisa karena memang sekarang udah mau berakhir ya Iya, semester benar. 1 ya. Ya mungkin nanti di semester 2 Ibu bisa praktekkan rencana-rencana tadi yang Ibu sudah sampaikan. Semoga nanti di semester 2 ini pembelajaran Ibu di kelas lebih baik. Saya tunggu juga nanti sharing-sharingnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nila sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait kegiatan observasi kelas ataupun kegiatan pasca observasi kita hari ini. Oke, ya. Terima kasih ya Bu Dewi sama Bu Harena. Oke, luar biasa ya Ibu Harena. Terima kasih sudah membantu Bu Dewi untuk melakukan observasi di pembelajaran kegiatan untuk guru penggerak angkatan 11 ya Bu Dewi. Luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Kalau untuk skala ya 1 sampai 10 nih Ibu sudah masuk ke skala 9,8. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi motivasi juga ya Bu Dewi. Intinya memang dalam setiap kegiatan itu kita harus memahami ya, apapun itu pembelajaran berdiferensiasi intinya adalah berpusat pada anak. Bagaimana kita memfasilitasi anak, bagaimana kita membuat anak itu nyaman dengan apa yang dilakukannya, dia dapat mengeksplor kemampuannya. Itu yang terpenting dalam poin-poin sebuah kegiatan yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru yang baik intinya, bagaimana anak itu dapat senang belajar dengan kita. Bagaimana keberhasilan itu tercapai ketika kita itu sudah maksimal melakukan yang terbaik untuk anak kita. Untuk Bu Dewi sendiri keren ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini dapat ditindaklanjuti untuk selanjutnya. Untuk langkah-langkah selanjutnya kita lakukan bersama. Tujuannya adalah satu, filosofi yaitu KHD ya, yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Oke, itu saja Bu Dewi, silakan dilanjutkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan masukannya untuk kami. Semoga kedepannya di pembelajaran di kelas kita akan lebih baik lagi ya. Alhamdulillah akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Rangkaiannya pun sudah kita laksanakan dari mulai pra-observasi, kemudian kegiatan supervisi kelas, dan yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nila, kemudian kepada Ibu Muharena. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing kembali ya. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.